jadi saya di sini nyiapin satu coklat ya, karena di sini banyak perempuan ya. Jadi saya buat untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kalau ada yang bisa jawab, ada 2 coklat. Boleh laki-laki juga boleh ya. Karena kalau coklat ini identik dengan perempuan. Jadi saya siapkan 2 ini ya, yang bisa nanti pertanyaan sambil berjalan ya, semua ya. Jadi siapkan, saya selalu kalau saya ngasih materi atau di kelas, saya selalu nyiapkan 1 coklat untuk yang bisa menjawab pertanyaan saya. Baik, karena ini udah masuk di siang hari ya, jam-jam kritis ya, jam-jam kritis, udah harusnya kita makan siang, sholat dan sebagainya. Ditambah lagi kimia klinik lagi kan, yang pemeriksaannya banyak, sulit juga ya untuk dibanyak. Tapi pelan-pelan lah ya kita coba ya. Baik, pada kesempatan ini ya saya diberikan amanah oleh panitia untuk menyampaikan tentang penata laksanaan ya, pengambilan sampel dari spesimen ya, sampel atau spesimen dari laborator lab di kimia klinik. Baik, next. Ini ya. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nama saya Bagus Muhammad Ihsan, SSI MKes. Saya juga berasal sama ya kayak teman-teman dulu sekolah sebagai analis kesehatan. Dulu namanya masih analis kesehatan dan lulusannya juga masih AMD AK ya. Ahli Madya analis kesehatan, kemudian lanjut D4, kemudian ngambil lagi S2. Jadi teman-teman gak usah bingung ya sekarang, oh saya habis ini mau lanjut apa nih? Mau kerja, ada silahkan mau kerja. Kalau mau kuliah lagi silahkan. Sekarang banyak di luar, tapi di luar Kalimantan ya. Kalau di dalam Kalimantan bisa aja, tapi akan keluar dari keanalisannya. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mau lebih mendalami di bidang TLM ini silahkan. Ada di Unpad, ada di UI dan sebagainya. Silakan kalau teman-teman ini. Jadi setelah D4 ini masih banyak perjalanan ya. Jadi boleh kita bekerja, boleh juga kita mengambil ilmu kembali ya. Saya pertama lulus itu saya bekerja di Prodia Lab sebagai analis di Bandung ya, Prodia Wastu Kencana. Kemudian pindah di laboratorium Parahita, namanya Parahita, kemudian menjadi analis. Jadi sebelum mengajar ini, sebelum menjadi dosen, saya menjadi analis terlebih dahulu ya, kemudian jadi marketing dan sebagainya, dan sampailah menjadi dosen ya. Saya pun di Pontianak ini baru ya, jadi saya masuk di Poltekkes sekarang ini di tahun 2022 ya. 22 mengampu sama dengan Bu Maulid, mengampu mata kuliah parasitologi ya teman-teman semua. Jadi kalau nanti ada yang mau bertanya, nanti saya kasih narahubungnya ya, mau belajar tentang soal-soal hukum, ayo kita belajar ya. Nanti mau ada bimbel ataupun nanti kita sama-sama. Baik, nah ini bermain Mentimeter, udah ada yang pernah belum? Main Mentimeter, nah sekarang biar nggak ngantuk buka HP-nya. Silahkan buka namanya di Google Mentimeter. Seperti itu tulisannya, Mentimeter. Ya, buka dulu ya. Nah, nanti ada pertanyaannya seperti itu. Jadi nanti tinggal klik aja diisi. Jadi nggak perlu siapa ngacung, siapa nggak ulah. Jadi kita bermain dengan gadget. Silakan. Ada yang udah dapat Mentimeter di Google? Silahkan. Jadi saya mau tahu apa sih yang biasanya teman-teman sekarang nih mahasiswa tentang pengambilan spesimen kimia klinik, apa sih di benaknya? Nah silakan kembali ke web kita yuk, tampilkan. Oke, baik, kalau lama nggak apa-apa, nanti bisa main di rumah ya. Jadi nanti teman-teman bercerita aja di web itu ya, bercerita. Nanti bisa kita satukan, kita bisa simpulkan, oh di sini tuh pemikirannya seperti apa sih tentang pengambilan spesimen terkait dari di lab kimia klinik ya, di pemeriksaan kimia klinik. Jadi nanti kita simpulkan di sini, oh pemahaman teman-teman ini sampai mana, kayak gitu ya terkait ini. Nanti bisa lah dicoba di lain waktu di rumah ya.
kalau belum pernah melihat ini. Jadi nanti tinggal masukin kode tadi, tinggal menjawab aja. Oh, apa sih ini dalam pikiran kita tentang pengambilan spesimen ya di kimia klinik. Baik, next. Oke. Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan ya teman-teman terkait fase yang ada di laboratorium ya. Jadi ada 3 ya. Ada pra-analitik, analitik dan post analitik. Jadi 68% ya yang kita kerjakan di dalam lab itu sesuai dengan penelitian terdahulu itu 60% itu errornya yang ada di pra-analitik ya atau pre-analitik. Apa aja sih pre-analitik itu tadi? Hah? Ada apa aja tadi? Apa? Nah, coba. Pra-analitik ada identitas pasien, labeling, persiapan alatnya. Ya. Oke, baik. Kemudian ada analitik dan post analitik. Jadi 68% ya kita error itu, human error itu ada di pre-analitik ya. Jadi prosesnya itu sampai 60% ya, 60% errornya di pre-analitik. Kemudian dilanjutkan oleh yang kedua adalah apa tuh? Yang 19 apa? Post analitik ya. Post analitik itu kan? Kemudian analitik. Nah, ini jadi ada di dalam lab itu ya, ada 2 ya. Jadi ada yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol ya. Jadi kalau bisa kita kontrol itu apa tuh? Fisiologis pasien ya, pola makan itu kita nggak bisa. Pola makan, pengobatan, aktivitas fisik ya kita sebagai lab nggak bisa mengontrol itu kan. Kita hanya cuma bisa memberikan saran-saran, masukan dan sebagainya. Nah, yang bisa kita kontrol apa? Nah, ini yang saya tandain warna merah. Apa? Persiapan sampel, pengambilan spesimen, ya yang hari ini ya. Jadi pelatihan ini tuh sangat penting ya. Inilah cikal bakal awal teman-teman bekerja di lab ini adalah ini pengambilan spesimen, kemudian transport spesimen, penanganannya ya. Kemudian yang terakhir adalah penyimpanan sampel. Nah, ini dari 3 ini banyak nih soal-soal UKOM nih seperti ini. Minta urutkan bagaimana cara handling sampel ya, pengambilan sampel itu dari mana diurutkan. Pertama adalah persiapan dulu ya. Kemudian pengambilan spesimen. Jadi nanti ada soal UKOM itu kan dalam bentuk cerita ya. Nanti kita disuruh untuk mengurutkan. Seperti itu. Udah pernah kan melihat soal-soal UKOM? Nanti saya kasih bonus sedikit 1 ya. Soal-soal UKOM kimia klinik khususnya untuk handling sampel atau penanganan spesimen ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengurangi kesalahan dari preanalitik ya, ini tadi ya, perbaikan kualitas spesimen. Nah, perbaikannya dengan apa? Ya sekarang ini kita pelatihan ya, cara pengambilan spesimennya harus seperti apa, sesuai nggak prosedurnya dari mulai tadi ya, preanalitik, analitik dan post analitik. Jadi 3 fase itu sangat penting, itu dasar sekali ya teman-teman. Jadi nanti kalau ujian atau apa ditanya ini sudah harus di luar kepala ya. Jadi jangan lagi bingung, oh preanalitik apa nih ya, seperti itu. Karena semuanya ini, basicnya ini semua ya. Nah tadi ya sudah dijelaskan juga ya plebotomi. Jadi untuk mendapatkan spesimen yang baik ya, yang berkualitas. Nah pertamanya ini dimulai sini ya, proses apa? Identifikasi apa? Flebotomi. Proses flebotomi. Ini pintu awalnya. Kita mau pemeriksaan apapun awalnya adalah flebotomi ya. Tadi ya identifikasi pelanggan secara benar, kemudian meningkatkan komunikasi ya, kemudian pemasangan tourniquet, teknik cleansing spiral. Ada yang tahu nggak? Cleansing spiral. Jadi kalau kita panik nih kadang-kadang cuma horizontal ya kan. Nah harusnya seperti ini, cleansing spiral. Jadi dari mulai luar ke dalam diputar ya, tangannya tadi ya sudah dijelaskan mungkin ya. Tapi kalau kita nih panik misalnya belum apa-apa, oh langsung aja dibersihkan horizontal, habis itu vertikal dan sebagainya. Tapi harusnya cleansing spiral ya. Kemudian urutkan tabung harus tepat ya.
Nah ini pengurutan tabung, kemudian teknik pencampuran sampel. Nah ini persiapan pasien. Jadi kalau untuk ini saya ambil yang kimia klinik ya. Jadi beberapa pemeriksaan kimia klinik itu harus tadi ya dalam keadaan basal. Ada yang tahu keadaan basal itu apa? Hah? Basal, bukan basah ya, atau kebas gitu bukan ya, tapi puasa. Ya. Jadi semua pemeriksaan ini kurang lebih 8 sampai 12 jam ya. Kemudian pengambilan sampelnya usahakan kalau bisa dari jam 7 sampai jam 9. Jadi pagi-pagi ya. Jadi diambilnya itu dari jam 7 sampai jam 9. Nah, ini waktu-waktu yang pemeriksaan di kimia klinik yang membutuhkan waktu puasa. Ada apa tadi? Glukosa, kemudian tes toleransi glukosa, trigliserid, ya, asam urat. Nah, semuanya ini mengharuskan untuk puasa 10 sampai 12 jam. Nah, ini kita harus paham juga ya. Jadi ketika tadi flebotomi bisa juga menjelaskan ke pasien sambil mengobrol dan sebagainya. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan ya. Jadi menghindari obat-obatan ya sebelum pengambilan spesimen. Nah, ini pun kita tidak bisa kita kontrol juga, tapi boleh juga kita tandai atau kita berikan catatan. Oh, dia minum obat nih dari jam berapa sampai jam berapa. Seperti itu. Jadi perlu ya tidak minum obat, aturannya tidak minum obat sampai 72 jam. Ya, jadi 72 jam itu. Tapi kalau memang sudah terlanjur ya kita catat aja di FPP-nya itu ya, forum permintaan pemeriksaan, kita tulis di jam berapa dia minum obat. Kemudian tadi ya pemberian pengobatan tidak memungkinkan dihentikan ya harus diinformasikan juga ke bagian laboratorium. Nah, ini dari awalnya ya, dari praanalitiknya seperti itu. Kemudian menghindari fisik olahraga sebelum spesimen diambil. Jadi sebelum ini misalnya sprint dulu atau lari dulu berapa kilo, jangan ya, usahakan memang rileks saja, badan segar, habis itu datang ke lab. Jadi jangan dulu main bola dulu baru diambil kayak gitu ya, yang berat-berat seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah pengambilan spesimen urin. Semua sama ya, mau semua pemeriksaan itu sama. Jadi dia pasti melalui 3 tahap ini ya, dari mulai preanalitik, analitik dan pasca analitik ya. Preanalitik itu tadi persiapan. Jadi betul-betul ya persiapan pasien, penampungan urinnya, terus pengambilan urinnya, penundaan pemeriksaan dan pengawet ya, seperti itu. Nah, ini dia pengambilan spesimen urin. Ini harus betul-betul diperhatikan ya, dari mulai wadah urin dan label. Jadi wadahnya itu harus tahan bocor ya, bersih dan kering. Udah ada yang pernah lihat itu tempat pot sampel urin? Udah ya, ada ya di kampus ya. Oke, jadi bermulut lebar, bagian dasar wadah rata, ya kan, lebar, wadah steril. Kemudian ini label ya, berisi dengan informasi, nama, nomor pasien, kemudian tanggal pemeriksaannya siapa dan nama sebagainya. Nah, ini jenis spesimen yang diperiksa saat pemeriksaan urin. Ada apa? Sewaktu. Ada yang tahu sewaktu itu seperti apa? Urin sewaktu itu ada yang tahu? Hah? Langsung diperiksa ya. Kemudian pagi pada saat pagi hari ya. Kemudian 24 jam, ada yang tahu 24 jam? 40 sama 24 jam, iya ya pasti 24 jam ya. Kemudian ada porsi tengah, ada aspirasi suprabublik dan sebagainya. Dan kemudian ini macam-macam pengawet urin. Jadi urin itu pun diawetkan, enggak semuanya langsung diperiksa. Nah, ini pengawetnya. Ada taulen, kemudian timol, ada formaldehid, asam sulfat, pekat dan sebagainya. Ya, dan ini fungsinya khususnya formaldehid ya, kalau kita ingin membuat sedimen urin, belum sempat nih. Ya udah kita campurkan aja formaldehid ya. Seperti itu. Jadi kloroformaldehyid ini adalah formalin. Seperti itu. Nanti ada di lab ya. Nah, ini jenis dari pengawet daripada urin. Kemudian ketika kita di laboratorium, ketika mendapatkan ini ya, jadi penolakan spesimen itu bisa kita lakukan ya dengan prosedurnya ini tadi. Spesimen dalam wadah tidak diberi label, kemudian tercemar oleh feses atau
tisu toilet. Nah, ini jangan sampai ya. Kemudian jumlah spesimen tidak cukup, kemudian wadah bagian luarnya tercemar. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dan semuanya ini apa prosesnya? Pre-analitik. Jadi betul-betul memang pre-analitik ini sangat penting. Hah? Boleh. Enak langsung ya. Oke, baik ya teman-teman, ini penolakan spesimen. Kemudian penampungan urin ya atau labeling. Nah, ini ya. Jadi wadah kaca atau wadah plastik. Jadi kurang lebih seperti inilah, 3 inilah yang biasanya sering kita pergunakan. Kemudian wadahnya harus bermulut besar, kemudian bersih, kering, bertutup dengan ulir ya. Volume minimal 12 mili ya. Kalau bisa usahakan 12 mili atau memang terpenuh aja, isi penuh ya. Kalau bisa diulang ya diulang kalau sedikit gitu ya. Karena ini untuk pemeriksaan urin. Nah, ini jadi dari mulai FPP-nya tuh formulir ya pemeriksaan ya. Nah, itu semua dipindahkan ke yang ada di tempat penampungan ya, sampel ya. Seperti itu. Nah, ini pemeriksaan urin itu adalah apa? Untuk menegakkan diagnosis gangguan ginjal. Kemudian saluran kemih. Kemudian tadi ya jenis sampel urin itu adalah urin sewaktu. Kemudian ada urin pagi. Nah, ini urin 24 jam. Urin yang ditampung atau dikeluarkan di dalam 24 jam ya, ditampung. Kemudian ada urin postprandial, kemudian urin pagi. Udah praktek juga kan urin ya? Udah ya, udah selesai lah ya penelitian urinnya. Sekarang apa? Kimia klinik masuk ke mana? Enzim. Hah? Udah selesai semua ya berarti ya. Oke. Berarti udah paham lah ya. Oh, insyaallah ya. Oke, nah ini urin 24 jam. Jadi apa gimana? Ada yang bisa jelaskan setelah membaca kata-kata ini? Jadi di jam pertama saat kita berkemih itu dimulai itu tidak diambil ya, tidak ditampung. Jadi berikutnya baru diambil sampai keesokan harinya tepat di 24 jam seperti itu ya. Oke, sepakat ya? Sepakat ya sampai sini ya untuk urin 24 jam ya. Nah, ini. Kemudian tadi urin ya, kurang lebih seperti itulah pengambilan dari sampel urin. Kemudian yaitu pemeriksaan semen atau sperma. Ini biasa ramai ya di lab ya. Di lab. Udah pernah juga. Udah ya. Berapa sampel biasanya kalau di Polita dapatnya? 1 ya untuk semua satu kelas ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi tujuannya untuk mendapatkan informasi objektif mengenai kualitas dan kuantitas dari semen yang merupakan bagian terpenting infertilitas pada pria ya. Kemudian indikasi analisis sperma itu ya tadi ya, kalau ada keluhan atau dari dokter ya, infertilitas, kemudian postvasektomi, kemudian testis tidak ada pada tempatnya ya, kemudian kelainan dan pada skrotum. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini persiapannya ya, persiapan pasien itu saat pemeriksaan sperma itu pertama ya tadi ya, buang air kecil. Jadi air kecil itu tidak boleh bercampur dengan sperma atau semen ya. Cuci tangan dan penis dengan sabun. Jadi ini udah enggak ini ya, tuh usah malu lah ya untuk mendengarkan seperti ini ya. Kemudian membilas dengan sabun, habis itu keringkan tangan dan penis dengan handuk sekali pakai atau tisu sekali pakai ya. Nah, ini cara pengeluaran semen, udah pada tahu lah ya. Terutama yang laki-laki ya, tahu kan cara pengeluaran semen. Seperti itu. Jadi direkomendasikan itu yang masturbasi dan ejakulasi langsung ke tempat wadahnya ya. Jadi disimpan dipendam pada suhu sampai 20 derajat Celcius sampai 37 derajat
Celcius ya. Nah ini jadi abstinensi 2 sampai 7 hari. Ada yang tahu nggak sih abstinensi itu apa? Jarak waktu istirahat tuh ada tuh ya. Jarak waktu istirahat tidak melakukan kegiatan apa? Seks oleh seseorang setelah senggama ya. Kemudian kondisi sehat, kemudian cukup istirahatnya. Nah, ini penting ya. Tidak letih ataupun lapar. Jadi kalau mau pemeriksaan tuh makan dulu yang fit, betul-betul fit ya. Nah, ini. Kemudian, nah ini ketentuannya, keluarga sperma itu harus ada tempat penampung atau pot kaca ya. Kemudian plastik bermulut lebar. Nah ini tadi ya, yang perlu dicatat semua pemeriksaan itu adalah dari identitas ya, dari nama. Ini jangan sampai terlupakan, karena ini penting kalau yang sperma ini. Kalau sampai ini terlewatkan, udah bingung kita kan. Dimulai jam berapa dia mengeluarkannya, dan ditampungnya itu di jam berapa. Nah inilah dia. Kita perlu tahu ya. Kemudian lokasi pengumpulannya ya, atau di rumah atau langsung ke lab ya kan. Siapa tahu dia langsung udah di rumah udah ada kan. Nah, tapi kan tidak baiknya langsung ke kemana? Ke laboratorium ya, langsung ke labnya. Kemudian tanggal pengumpulan, jam pengumpulannya juga kan kapan, seperti itu. Kemudian setelah sperma ini adalah LCS. Nah sebenarnya ini ketentuannya bukan kita ya mengambil ya, jadi mungkin ada dokter juga yang ahli atau perawat dan sebagainya. Tapi kurang lebih cara pengambilan ini ya, LCS ini pada lumbal 3 dan 4 itu untuk orang dewasa. Kemudian lumbal yang 4 sampai 5 itu anak-anak. Jadi secara seperti ini ya, laying position, ada juga duduk ya di paling bawah. Seperti itu pengambilannya ya. Jadi dia ada tabung berwarna putih. Tabungnya seperti ini nih. 3 ini ya, tabung bersih nih. Ada 4. Jadi kurang lebih biasanya yang pertama itu bercampur dengan darah biasanya nih. Tapi usahakan semuanya ini sampai betul-betul jernih, putih ya. Jadi tidak ada campuran oleh darah. Jadi pertama itu biasanya untuk pemeriksaan apa? Kimia. Ya, kimia dan imunologi. Kemudian tabung kedua apa? Menampung cairan otak. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah sel dan sitologi. Kemudian yang keempat, untuk pemeriksaan cadangan. Jadi kalau nanti kurang ya, di 1, 2, dan 3 kurang, nah silahkan mengambil 3 tabung ini. Oke, nah ini penangannya ya. Jadi setelah pengambilan dikirim langsung ya ke lab dalam waktu 30 menit setelah keluar dari tubuh ya. Kemudian untuk sitologi diperiksa dalam waktu kurang lebih 1 jam. Jadi langsung semuanya dalam 1 jam untuk pengambilan sampel LCS. Aduh mati. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Sedikit kurang lebih seperti itulah kalau untuk pengambilan semen. Jadi ada 3 fase itu yang betul-betul yang harus kita perhatikan. Nah ini sedikit bonus 1 ya. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Ini ada yang bisa jawab nggak nih kira-kira? Kalau bisa silahkan ngacungkan tangan. Nanti kita sedikit kupas. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ya. Langsung ngacung. Cung ya. Oke. Kalau betul saya kasih coklat 1 ya. Oke. Ini maksudnya langsung jawab ya Pak? Jawabannya formaldehid Pak. Karena berdasarkan dari materi yang disampaikan sama Bapak tadi, bahwasanya formaldehid ini kan, kita lihat dulu kasusnya nih. Di ATLM menyimpan terlebih dahulu spesimen tersebut karena sedang melakukan pemeriksaan lain. Berarti pemeriksaan ini dikesampingkan dulu ya Pak. Otomatis ya perlu larutan yang bisa menahan atau apa ya bahasanya ya mengawetkan urin tersebut. Nah salah satu reagen yang dapat mengawetkan urin itu adalah formaldehid. Seperti itu Pak. Oke, tepuk tangan ya untuk siapa tuh? Heriu ya. Nih coklat dari saya 1. Oke. Jadi cara untuk melihat dari soal ini ya. Jadi teman-teman jangan dulu pusing. Jadi ketika ngelihat soal
cerita, wah langsung pusing nih saya, aduh gimana nih ya, jangan. Tapi lihat dulu tadi ya, jelaskan. Kata kuncinya apa di sini? Ada yang tahu nggak? Hah? Pengawet. Kemudian ada lagi? Ada yang tahu nggak kata kuncinya? Cara cepat menjawab pertanyaan ini. Oke, seperti itu ya. Jadi kata kuncinya udah jelas, pemeriksaan sedimen urin dan ditunda. Ya, kalau ditunda udah jelas menggunakan formaldehid. Jadi jangan baca panjang-panjang, tapi lihat dulu kuncinya di situ. Oh, sedimen. Oh, kalau sedimen berarti formaldehid atau formalin. Nah, seperti itu cara memecahkan soal-soal UKOM. Kalau nanti mau lebih banyaknya, ya kita adakan pertemuan lagi ya kan untuk membahas soal-soal dari kimia klinik. Seperti itu ya. Jadi jangan dulu baca pusing dengan baca, aduh saya nggak bisa. Padahal ada satu caranya. Jadi kita lihat pemeriksaan sedimen urin. Jadi setiap soal-soal hukum itu cari kata kuncinya apa. Baru itulah jawabannya. Jadi setiap itu pasti ada cara cepatnya untuk menjawabnya. Jadi jangan semua dibaca, tapi langsung baca pertanyaannya apa. Baru nanti cari di soalnya. Jadi seperti itu cara menjawabnya. Jadi jawabannya adalah formaldehid. Nah ini jarang-jarang saya sampaikan ya. Ini bonus saja buat teman-teman semua. Jadi kalau nanti ada bisa kita selenggarakan pertemuan lagi gitu ya dengan imatelki dan sebagainya, silakan ya seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau bisa menghubungi saya di WA atau bisa follow IG saya ya. Silakan. Nanti saya banyak di situ share-share. Biasanya di IG itu saya share tentang soal-soal. Jadi teman-teman tinggal jawab aja, tinggal klik pakai tangan ya kan. Tangan seperti apa, tentang soal-soal baik parasitologi, kimia klinik, bahkan semua yang ada di TLM. Jadi kita bahas tuntas soal-soal UKOM. Jadi jangan beranggapan soal UKOM itu susah, karena sekarang itu exit exam kan. Jadi ketika tidak lulus ya tidak wisuda kan, betul nggak? Apalagi teman-teman sekarang udah semester 6 ya. Nah, bentar lagi akan mempersiapkan untuk uji kompetensi. Jadi benar acara ini itu sangat penting. Kurang lebih seperti itulah untuk penanganan sampel dari kimia klinik ya. Oke, baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah siang juga, udah hampir 12:30 ya, teman-teman harus istirahat juga, makan, sholat dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplausan buat Pak Bagus. Lumayan dapat coklat. Masih ada satu coklatnya ya Pak tadi? Oh iya, nanti buat yang baik. Kita masuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan lagi kembali kepada adik-adik untuk 3 penanya. Ya, yang di belakang selalu sayap kiri, tengah, ya di belakang. Satu lagi. Yang deretan ini mbak-mbaknya, ayo. Belum ada yang pernah nanya nih. Deretan yang kedua, 3, ayo. Kayaknya udah mantap banget nih Pak. Atau mungkin mau ada pertemuan khusus dengan Pak Bagus nih membahas soal hukum. Tadi udah ditawarin nih sama Bapak. Masya Allah. Bapak ini selain mengajar di parasit juga di kimia klinik juga ya. Iya mbaknya, oke baik. Sekarang kami persilakan yang di belakang dulu. Sebutkan namanya dan pertanyaannya singkat, jelas, padat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Amir Salim. Di sini saya ingin menanyakan, Bapak kan tadi tidak menjelaskan tentang urin ataupun sperma yang diambil itu tetesan berapa, seperti itu Pak. Hanya itu. Baik, langsung saya jawab ya. Saya jawab ya, takut lupa. Ya betul, jadi untuk sperma, untuk urin ya, khususnya urin itu untuk tetesan pertama itu kita keluarkan dulu ya, udah jelas. Baru kita ambil untuk berikutnya, seperti itu ya. Tadi nggak kesampaikan ya? Oh iya, oke lah. Berarti memang fokus ya mendengarkan. Sip, oke. Nanti ngambil coklat ya, saya 1. Ya, oke, tepuk tangan untuk teman-temannya. Berarti fokus mendengarkan ya, betul, karena tadi mungkin saya sempat terlewat, karena memang baik urin itu pada tetesan pertama itu kita buang terlebih dahulu ya,
baru kita ambil untuk berikutnya. Baik, selanjutnya Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya untuk perkenalkan, nama saya Desi Fitriani. Saya ingin bertanya terkait urin yang ditampung selama 24 jam itu kan ditampung sendiri ya. Untuk meminimalisir terkontaminasi itu seperti apa? Baik, terima kasih. oke, ada lagi? Cek. Oke. Perkenalkan Pak, Bu, nama saya Najwa Hamidah. Pertanyaan saya tentang spesimen sperma. Kalau di praktek kita kan masih pakai mikroskop ya. Nah, untuk pemeriksaan nanti di rumah sakit atau di puskesmas itu apa tetap pakai mikroskop? Kan itu kan ada misalnya spermanya ada yang 2 kepalanya atau ekornya yang ada berapa gitu. Nah, itu apa emang satu-satu dicek gitu? Kan lama ya waktunya ya Bu ya. Nah, itu emang kayak gitu atau ada alat yang lain yang sekiranya bisa lebih cepat gitu, mempermudah? Oke, cukup sekian. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi udah 3 ya, berarti udah ya Bu ya? Jangan terlalu banyak kan ya, pusing juga. Emang dibatasi 3, Pak. Oke, yang pertama yang urin 24 jam. Lebih baiknya memang langsung ke laboratorium ya. Jadi pengambilan dari mulai tadi ya, kan tadi udah dijelaskan ya cara penampungan seperti itu. Jadi harus betul-betul menggunakan tadi ya pot ya. Jadi kalau pot urin yang biasa kita gunakan itu udah minimalisir untuk kontaminasi lah ya. Tapi ya jangan dicampur dengan air juga. Jadi ketika di WC dicampur dengan air, itu tidak boleh. Jadi kalau bisa memang ke pasien itu kita jelaskan juga caranya dengan baik seperti apa ya. Tadi ya dari preanalitik itu. Jadi ketika nanti ketemu pasien itu jangan cuma udah Pak nih ambil aja gitu. Jangan seperti itu ya. Jadi sebaiknya kita ya sebagai nakes itu harus dulu memberikan informasi, kemudian bercerita dulu lah, kita ajak ngobrol dan sebagainya. Tadi kan plebotomi itu biar kita tidak tegang itu seperti apa ya, tadi salah satunya kita ajak ngobrol, kemudian ditanya dari mana asalnya, kemudian nama pasiennya apa. Jadi nanti lama-lama akan terbuka tuh, nanti dia akan rileks kan. Nah disitulah kita saatnya kita mengambil darah. Jadi kurang lebih kalau urin itu ya dengan pot yang sudah kita siapkan di laboratorium itu juga sudah meminimalisir lah untuk kontaminasi. Kemudian untuk yang tadi ya alat ya, kalau setahu saya memang belum ada lah untuk cara cepatnya seperti apa. Tapi yang jelas ya sekarang tetap menggunakan mikroskopis ya. Jadi belum ada. Makanya penting ya di dalam di saat pembelajaran itu mikroskopis khususnya sperma ataupun pemeriksaan lain itu penting sekali menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop itu memang sudah mainan kita, sudah pegangan kita lah sebagai seorang mahasiswa analis atau sebagai TTLM ya, seperti itu. Jadi belum ada lah setahu saya gitu ya. Seperti itu. Ya Bu, mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Bagus. Sekali lagi beri aplausan buat Pak Bagus. Alhamdulillah ya, selain juga mendapat ilmu kita mendapatkan 2 coklat. Tadi ingat ya Pak, coklat tadi diserahkan ke siapa ya Pak? Yang satunya belum ya Pak? Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik ya. Kita sudah akhiri saja untuk sesi yang ketiga ini dari Pak Bagus tentang pelaksanaan kimia klinik ya, penanganan sampel klinik.